Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Dan hari ini kita akan belajar hal yang kedua yang Yesus ajarkan berkenaan dengan kehidupan spiritual kita. Bagaimana kita harus hidup sehingga ketika kita hidup di dunia ini, kita hidup seperti yang Tuhan mau. Dan ini yang Yesus ajarkan. Ada 3 hal yang Yesus ajarkan untuk kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Dan apa benefitnya buat kita. Dan yang terakhir nanti di seri bagian yang terakhir tentang hal bagaimana kita hidup seperti yang Yesus ajarkan adalah tentang kekhawatiran. Nah, hal yang kedua yang kita mau belajar di sini adalah berkat ketika kita berdoa. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan ketika berdoa? Mengapa berdoa merupakan hal yang penting yang Yesus ajarkan untuk kita lakukan ketika hidup kita ada di dunia ini? Nah, sebelum kita menikmati firman Tuhan, saya mau ajak saudara untuk bersyukur, menikmati kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kasih setiamu, anugerah dan kemurahanmu menyertai kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu yang akan membuat kami berhasil dalam segala hal yang kami kerjakan. Karena kami berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau baca dari Matius pasal yang ke-6 ayat 5-8. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, mengapa berdoa merupakan hal yang penting yang kita lakukan? Dan ini yang Yesus ajarkan. Yesus sebagai pemilik kerajaan surga ingin supaya kita, orang-orang yang mengasihinya, orang-orang yang menjadi pengikutnya, melakukan yang namanya doa. Nah, saya mau mengutip perkataan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Martin Lloyd Jones. Dia berkata demikian, manusia berada dalam kondisi terhebat dan tertinggi ketika ia berlutut dan berhadapan muka dengan Tuhan. Saudara, hamba Tuhan ini tidak berkata bahwa kehebatanmu dan puncak dari kehidupanmu yang paling tinggi itu terjadi ketika kita ini berdoa. Ketika ini berlutut dan berhadapan muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kondisi kehidupan kita, kalau kita berhadapan muka dengan Tuhan, kita berlutut, kita akan menjadi orang yang hebat dalam situasi apapun. Dunia sedang mengalami pergolakan yang sangat luar biasa. Kalau saudara hanya duduk diam, saudara tidak mengerti kondisi di dunia saat ini, saudara merasa bahwa ya baik-baik saja kok. Aktivitas juga seperti biasanya rutin yang dikerjakan. Tapi kalau saudara melihat pergerakan dunia, maka saat ini dunia tidak sedang baik-baik saja. Dolar melambung dengan tinggi, banyak usaha yang tutup, PHK terjadi di mana-mana, pengangguran terjadi di mana-mana.
dan mengakibatkan penipuan terjadi di mana-mana. Dan orang semakin canggih dalam hal menipu, saudara. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar Presiden kita Jokowi menasehati, memperingatkan kita untuk berhati-hati dalam menghadapi kondisi ke depan. Dia berkata bahwa apa yang kita hadapi saat ini adalah seperti, dia berkata, neraka iklim. Karena panas terjadi di mana-mana. Saudara merasakan panas yang begitu luar biasa. Kalau saudara bekerja di ruangan, saudara tidak akan merasakan hal itu karena ada pendingin ruangan yang menolong saudara supaya saudara bisa menikmati hari dengan baik dan bekerja dengan baik. Tapi buat mereka yang bekerja di lapangan, mereka akan merasakan bagaimana sangat panasnya akhir-akhir ini. Bahkan di India suhunya mencapai 50 derajat. Di Myanmar sampai 40 derajat. Dan kalau panas ini terus berlangsung dan kita tidak mau berbuat apa-apa, maka akan terjadi yang namanya kekurangan makanan. Dan Pak Jokowi berkata, tahun 2050 akan terjadi kelaparan dunia. Saudara, ini yang terjadi. Ini yang akan kita hadapi. Dan kita perlu hikmat Tuhan untuk kita menghadapinya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita cuma sekedar melihat, mendengar berita-berita di luar sana, bahkan sampai dikatakan neraka iklim, saudara. Wow. Saya berharap dengan perkataan ini sebenarnya tidak membuat kita takut, tapi membuat kita sadar. Kita mungkin mencicipi sedikit situasi, kondisi, keadaan panasnya di neraka. Ini belum seberapa, saudara. Dan saya berdoa dengan kata-kata ini, kita semakin aware dengan hidup kita bahwa kita perlu Tuhan. Dan hal yang perlu kita lakukan adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa. Kita perlu berdoa. Karena dengan doa itulah kita memiliki kehebatan. Kita mendapatkan atau kita berada di puncak tertinggi dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya kita lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita berlutut dan berhadapan muka dengan Tuhan, itulah kekuatan kita, saudara. Nah, bagaimana kita harusnya berdoa? Yesus mengajari kita untuk tidak berdoa seperti orang munafik yang berdoa di rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya. Saudara, kalau kita membaca hal ini di rumah ibadat, di tikungan-tikungan jalan raya, ini adalah tempat di mana banyak orang sedang berkumpul. Nah, kalau kita melihat cara berdoa orang Yahudi ini punya jam doa, saudara. Berdasarkan sistem Ibrani kuno, jam doa mereka dibagi menjadi 4. Jam ke-1 yaitu jam 6 pagi, jam ke-3 yaitu jam 9 pagi, jam ke-6 yaitu jam 12 siang, dan jam ke-9 yaitu jam 3 sore. Nah, saudara, ini jam-jam di mana orang beraktivitas di luar. Ada kegiatan di luar rumah. Nah, orang Farisi menggunakan kesempatan ini dengan sengaja melakukan kewajiban agama mereka itu dengan berdoa di tengah-tengah kesibukan masyarakat yang ada. Supaya apa? Supaya kegiatan agamanya dilihat orang. Nah, bagaimana mungkin bisa berdoa di tengah-tengah situasi yang ramai, situasi yang sibuk, saudara? Doa adalah
Bagaimana kita ini berbicara dengan Allah dan mendengarkan suara Allah. Bagaimana kita bisa berbicara ketika situasinya ramai. Bagaimana kita bisa mendengar di tengah-tengah situasi yang hiruk pikuk. Jadi apa yang dikerjakan oleh orang Farisi ini adalah show off. Hanya mau menunjukkan kepada orang-orang betapa salehnya mereka. Dan Yesus berkata, orang-orang ini orang-orang yang munafik. Saudara, mungkin kondisi kita saat ini kita tidak berdoa di tengah pasar. Kita tidak berdoa keras-keras di hari Minggu di tengah-tengah ketika umat Tuhan ada di gereja. Kondisi saat ini adalah bagaimana mungkin kita bisa berdoa ketika kita itu membiarkan televisi menyala. Dan bahkan program yang di setel adalah kesukaan kita. Mungkin saudara suka nonton film ya di satu aplikasi tertentu. Dan saudara setel itu sementara saudara berdoa. Karena saudara merasa ini kewajiban agama yang harus saya lakukan. Kan disuruh berdoa sebagai orang percaya. Atau ketika saudara berdoa, di samping saudara handphone saudara. Dan saudara tidak silent atau saudara tutup handphone saudara atau off-kan handphone saudara. Tetapi saudara biarkan notif itu dan bunyi dengan suara yang keras. Dan saudara biarkan pesan itu muncul di layar saudara. Sehingga ketika ada notif, maka pesan itu terlihat di ponsel saudara. Dan itu saudara letakkan di depan saudara atau di samping saudara. Jadi ketika notif itu berbunyi, saudara pelan-pelan buka mata, saudara ngelirik pesan apa yang ada di handphone saudara. Saudara, bagaimana mungkin saudara bisa konsentrasi berdoa kalau ini terjadi? Saudara tidak akan bisa berdoa dengan fokus. Saudara tidak akan bisa berbicara dengan fokus, mendengar suara Tuhan dengan fokus. Kalau ini yang terjadi ketika saudara berdoa. Nah, Yesus mengajari kita ada dua hal yang dia sampaikan. Bagaimana kita berdoa? Yang pertama, kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Kenapa kita harus berdoa di tempat yang tersembunyi? Supaya kita bisa mendengar dan berbicara dengan Bapa kita. Karena kunci di doa adalah bagaimana kita ini mendengar suara Tuhan. Dan kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Dan ini hanya bisa terjadi di tempat yang tersembunyi. Di tempat yang tersembunyi artinya adalah tempat di mana yang ada hanya Bapa kita dan kita, saya. Tidak ada yang lain. Dan disinilah kita bisa bicara dengan private, dengan pribadi. Kita bisa mendengar suara Tuhan dalam keheningan. Yang saya maksudkan di sini adalah kita bisa hanya kita dan Tuhan. Tuhan memang bisa bicara dalam badai, dalam angin ribut persoalan kita. Tapi tidak dengan kebisingan yang memang sengaja kita hadirkan di situ, saudara. Ketika kita bisa berbicara dengan penolong kita, kita bisa mendengar suaranya yang lembut, yang memberi kekuatan buat kita. Maka di dalam doa itu kita akan bertumbuh imannya. Kita akan menjadi kuat. Jadi jangan berdoa sambil lalu. Jangan berdoa dengan berkata, yang penting doa. Yang penting aku bangun pagi. Kata Bu Desi kan, doanya pagi-pagi. Yang penting kan aku berdoa. Gak masalah lah handphone di sebelah, lirik-lirik dikit. Saudara, bukan itu masalahnya. Bukan hanya sekedar berdoa. Apa yang terjadi kalau kita sekedar berdoa? Kita lihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 3 sampai 4. Yakobus 4 ayat 3 sampai 4. Tapi saya mau bacakan dari versi The Bible by Jesus, ya. Yakobus 4 ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian. Engkau tidak mendapatkan apa-apa yang engkau doakan karena engkau tidak memintanya dengan benar.
Terkadang engkau meminta tetapi tidak mendapatkan apa yang engkau minta karena engkau meminta dengan keliru untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, hal-hal yang menyibukkan di luar sana membuat kita tidak fokus sehingga kita salah berdoa. Kita salah mendengar suara Bapa kita. Bapa kita berkata tidak, tapi karena pikiran kita kepada pesan yang kita nanti-nantikan dari seseorang di luar sana dan kita menantikannya lewat pesan pribadi, lewat handphone, kita nggak fokus dengan suara Bapa. Bapa berkata tidak dan kita merasa bahwa kita berharap orang ini berkata ya dan kita mendengarnya ya. Itu sebabnya kenapa Bapa rindu kita berdoa di tempat yang tersembunyi supaya hanya ada Bapa dan kita dan saya. Sehingga kita dapat mendengar jelas suaranya. Ini yang Yesus ajarkan ketika kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Yang kedua, apa yang Yesus ajarkan? Jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Bertele-tele menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bercakap-cakap tidak jelas ujung pangkalnya. Melantur-lantur, berlarut-larut. Nah saudara, ketika saudara memiliki lawan bicara saudara ini ketika berkata kepada saudara, perkataannya ngelantur kemana-mana. Dari A bisa B, bisa Z, balik lagi ke A. Ngomong kemana-mana, gak jelas, tidak fokus perkataannya. Apa yang saudara alami? Apa yang akan saudara lakukan? Saya percaya karena saya pun pasti juga akan melakukan hal yang sama. Saya akan segera memutuskan percakapan itu dan saya akan dengan segera meninggalkan orang itu. Bahkan kalau dalam konseling ketika orang ini berbicara sudah ngelantur kemana-mana, saya berusaha untuk mengembalikan lagi topik pembicaraan kita. Supaya apa? Supaya maksudnya tersampaikan. Maksud pembicaraan kita jelas. Apa yang dituju? Nah, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, berdoanya itu ngelantur kemana-mana. Saya mau bacakan dari Amplified Bible. Mungkin kalau Adi ada di aplikasi bisa ditampilkan dari Amplified Bible, dikatakan demikian. And when you pray, do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they think they will be heard because of their many words. So do not be like them, praying as they do. For your Father knows what you need before you ask Him. Saudara, ketika berdoa, janganlah mengulang-ulang doa yang sia-sia. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Doanya itu lagi. Doa yang sia-sia. Padahal Bapak sudah berkata tidak, tapi karena kita doanya berputar-putar di situ aja. Maksudnya enggak kesampaian ini sudah. Dan Bapak berkata, jangan kamu seperti mereka. Berdoa seperti mereka. Enggak perlu saudara. Dan ini ayat yang sangat luar biasa dikatakan apa? Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Wow. Aduh, betapa kita itu punya Bapa yang luar biasa, saudara. Kalau Bapak di dunia kita aja tahu, kita belum bicara dan Bapa yang di dunia itu menyediakan apa yang kita perlukan. Dan betapa hati kita senang. Kita aman, kita nyaman. Kita bahagia. Terlebih Bapa kita di surga yang tahu seluruh kehidupan kita, masa depan kita. Apa yang kita perlukan di masa depan kita, Dia tahu. Dan Dia, Alkitab katakan, Dia menyediakan. Bapa kita tahu apa yang kita perlukan. Dan apa yang baik buat kita, saudara. Yang perlu kita lakukan adalah miliki hubungan yang baik dengan Bapa kita. Miliki relasi dengan Bapa kita. Supaya doa kita tidak bertele-tele.
Doa yang bertele-tele artinya itu doa yang tidak berasal dari hati. Doa yang bertele-tele itu tidak berasal dari hati, saudara. Doa yang lantur, doa yang kemana-mana, yang diucapkan terus. Dan itu membosankan. Saudara bosan kan kalau dengar orang seperti itu? Sama, Bapak kita bosan dengan doa yang seperti itu. Karena doanya tidak berasal dari hati. Yesus pemilik kerajaan surga mengajarkan cara kita berdoa. Dan dia memberikan doa yang sangat luar biasa. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-9, bagaimana Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ada begitu banyak berkat dari doa Bapa kami. Ini memerlukan sesi khusus untuk menjelaskan tentang doa Bapa kami. Dan saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang hafal dengan doa ini. Tapi mari ketika naikkan doa ini, naikkan dengan hati. Karena kalau cuma sekedar dinaikkan karena hafal, itu tidak memberi dampak apa-apa dalam doa kita. Tapi kalau dinaikkan dengan hati, dengan sebuah relasi antara kita dengan Bapa, ini akan menjadi doa yang sangat powerful dalam kehidupan kita. Nah, hari ini mari kita berdoa sebagai aktivitas yang kita sengajakan, yang kita agendakan. Berdoa di tempat yang tersembunyi, yang hanya ada antara Bapa dan kita. Dan mari kita naikkan. Doa-doa kita tidak bertele-tele, tapi naikkan dengan hati. Karena terbangun relasi yang kuat antara kita dengan Bapa. Sehingga ketika waktunya nanti tiba, kita tidak lagi menjadi warga negara dunia ini, tetapi kita menjadi warga negara kerajaan surga. Maka kita sudah memiliki relasi yang baik. Kita pulang kembali ke rumah yang Tuhan Yesus sudah sediakan buat saudara dan saya. Kita tahu alamatnya, kita tahu rumahnya. Karena Yesus katakan dalam kitab Yohanes, engkau tahu kemana aku pergi. Kita tahu karena kita sudah memiliki hubungan, relasi yang indah dengan Bapa kita. Jadi saudara, kalau Yesus rindu kita berdoa, mari lakukan itu sejak kita ada di dunia ini. Di dunia ini kita sementara, tapi kita mau mengenal kehidupan kerajaan surga. Lakukan dari sekarang. Sehingga waktunya nanti tiba, sudah menjadi orang-orang yang dekat dengan Bapa. Perkataan saudara adalah perkataan yang keluar dari hati. Karena saudara mencintai dan mengasihi Bapa kita. Amin. Mari kerjakan doa kita. Bukan karena supaya dilihat orang, tetapi karena kita mencintai dan mengasihi Bapa. Lakukan di tempat yang tersembunyi dan lakukan dengan hati kita. Minggu depan kita akan belajar bagaimana kita berpuasa. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau sungguh Allah yang baik mengajari kami untuk kami memiliki gaya hidup, cara hidup sebagai warga kerajaan surga. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa di tempat yang tersembunyi yang ada hanya Engkau dan saya. Di mana ada keintiman di dalamnya, kami bisa berbicara dari hati kami. Kami bisa mendengar suaramu dengan jelas. Supaya kami memiliki kekuatan untuk kami hidup di dunia ini. Kami memiliki atau kami menjadi orang yang hebat. Kami menempati posisi yang tertinggi sekalipun dunia kacau. Tapi kami tetap kuat karena Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kau mengajari kami hal yang sangat luar biasa buat kami. Hamba berdoa untuk jemaat yang bersama-sama dalam Act of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Biar kiranya ketika mereka bekerja di kantor, di showroom, di resto, bahkan mereka bekerja dari rumah, mereka yang bekerja di salon, di rumah sakit, mereka bahkan bekerja di sekolah, Tuhan Kau memberkati apa yang mereka kerjakan. Kau juga memberkati jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Untuk Pak Jamaluddin, untuk Bu Pasaribu, Pak Pasaribu, untuk Oma Esther, Oma Ruth, Pak Yosia Effendi. Kau memberkati dalam kondisi sakit kelemahan mereka. Hati mereka tetap berpaut kepada Tuhan dan Tuhan memulihkan kondisi mereka. Terima kasih Tuhan. Buat kami dengan sengaja
memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Berikan kami waktu, berikan kami pimpinan ya Roh Kudus untuk kami berdoa dengan tepat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau diangkat naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil, dan penyertaannya kekal sempurna mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam Aka Worship Morning Devotion pagi hari ini. Jangan lupa hari ini kita berpuasa dan kita akan berdoa bersama-sama di prayer tree jam 7 malam. Nah, sebelumnya jam 6 akan ada buka puasa bersama. Saya undang saudara untuk hadir di Ark of Worship. Kita akan bersama-sama berdoa. Berdoa seperti yang Yesus ajarkan. Berdoa seperti yang Yesus kehendaki. Karena disitulah kita akan berjumpa dengan Bapa kita. Menikmati keindahan dengan Bapa kita. Selamat menikmati hari ini. You are blessed.